Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Berbahagia sekali pagi ini saya kembali bisa menemani para remaja Masjid Miftahul Jannah di kota Pontianak. Mohon maaf karena Rabu pekan kemarin saya terpaksa absen untuk memberikan pengajian di seputar usul fikih, karena ada hal yang memang itu di luar kemampuan saya untuk mengatasinya. Dan alhamdulillah pada hari ini, di pekan ini, saya kembali hadir tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu karena berkah dari doa para remaja Masjid Miftahul Jannah. Para Masjid Miftahul Jannah hafidhukumullahu jami'a, pada kesempatan hari ini tibalah saatnya kita kepada pembahasan di dalam membahas sekte-sekte, aliran-aliran di dalam usul fikih. Karena memang sebelumnya kita sempat membahas bahwa ternyata banyak di kalangan para intelektual Islam itu tertarik untuk juga membangun, merancang, mengarang kitab usul fikih. Di antaranya adalah ulamaul kalam, ada ulamaul hanafiyah, ada ulama-ulama yang lain yang juga berminat untuk memberikan distribusi pemikiran metodologisnya di dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma ulama'ul kalami, adapun ulama-ulama kalam dalam sekte atau aliran usul fikih, yang dimaksud dengan ulama'ul kalam ini akrab juga dikenal dengan Syafi'iyah mutakallimin. Amma ulama'ul kalami, adapun ulama-ulama kalam, fatamtazuh, ialah memiliki ciri khas, thariqatuhum, apa metode usul mereka. Ciri khas metode usul fikih mereka itu memiliki ciri khas bi'annahum, bahwa sesungguhnya mereka haqqaqu, membuktikan siapa ulamaul kalam, qawaid hadzal ilmi, kepada kaidah-kaidah ilmu usul fikih ini, wa buhutsahu, dan juga membuktikan kepada kajian-kajian hadzal ilmi, ilmu usul fikih, tahqiqan mantiqian, mantikian, dengan pembuktian secara logis, mantiki, nadharian, dan juga pembuktian secara teoritis. Kalau saya bahasakan, kaidah-kaidah yang disusun, yang dirancang oleh ulamaul kalam ini merupakan kaidah-kaidah yang sifatnya objektif, betul-betul berangkat sebagai sebuah teori dan sifatnya logis, masuk akal, karena memang tidak ada tendensi-tendensi yang lain di dalam penyusunan kaidah-kaidah usul fikihnya. Wasbatu, dan menetapkan siapa mereka ulamaul kalam, ma, kepada kaidah-kaidah usul fikih ataupun pembahasan-pembahasan usul fikih,
kepada qawaidah hadal ilmi wa buhuthahu, menetapkan ayyadahu, yang telah menguatkan hu kepada amma al burhanu, apa burhan. Burhan ini adalah alasan-alasan yang kuat di dalam dari Al-Qur'an dan juga maupun dari As-Sunnah. Artinya kaidah-kaidah yang mereka susun ini memang sifatnya teoretik dan juga logis dan juga burhani. Ada dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Walam yaj'alu, dan tidak menjadikan siapa mereka ulamaul kalam wijhatahum, kepada cara pandang mereka, kepada cara pandang ini, tipologi berpikir mereka, intibaqo hadhil qawaidi, kepada harus sesuainya, cocoknya kaidah-kaidah usul fikih ini, tidak menjadikan cara pandang mereka di dalam menyusun kaidah-kaidah usul fikih ini, tidak menjadikan harus cocok kaidah-kaidah yang mereka buat ini cocok alama terhadap hukum atau sesuai dengan hukum, istambatoh, yang telah menggali kepada hukum ini al-a'immatul mujtahiduna, siapa imam-imam mujtahid mereka. Nyatanya ini minal ahkami, berupa hukum-hukum yang telah mereka gali. Wala, dan juga tidak menjadikan siapa mereka kepada cara pandang usul mereka robtoha, mengikat kaidah-kaidah yang mereka buat ini terikat bitilkal furu'i, terikat dengan cabang-cabang masalah yang berhasil mereka hukumi, cabang-cabang masalah yang berhasil mereka putuskan hukumnya. Artinya kaidah-kaidah yang mereka buat itu tidak harus sesuai dengan keputusan hukum yang telah mereka gali. Kaidah-kaidah hukum yang mereka buat tidak harus mengikat terhadap furu'-furu' mereka, cabang-cabang masalah yang terjadi yang mereka sudah istimbati hukumnya. Tidak harus seperti itu. Artinya mereka membuat kaidah-kaidah usul ini memang betul-betul sebagai kaidah, bukan bermaksud untuk mendukung keputusan hukum yang mereka putuskan terhadap satu masalah. Fama, maka adapun kaidah-kaidah ayyadah yang telah menguatkan kepada amma al-aqlu, apa logika, waqama, dan tegak atau berdiri alaihi terhadap ma'al burhanu, apa burhan, fahuwa, maka ialah adapun al-aslus syar'iyyuh, adapun ialah dasar-dasar syariat namanya. Sawaun, sama saja, wafaqo, apakah wafaqoh mencocoki apa ma'al furu'a, kepada cabang-cabang masalah yang sudah ada hukumnya, al-madhhabiyyatah, yang sifatnya madhab, furu'-furu' madhab, cabang-cabang masalah yang sudah diputuskan hukumnya berdasarkan madhab-madhab tertentu, am khalafah, atau menyalahi apa kepada furu', tidak memandang itu. Artinya kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah usul fikih yang mereka buat, dan itu didukung oleh nalar sehat manusia dan ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu dijadikan sebagai kaidah-kaidah dasar syariat, sebagai kaidah-kaidah dasar syariat. Begini, kalau saya sederhanakan penjelasannya adalah aliran ahlul kalam ini, ulama-ulama kalam ini, atau yang dikenal dengan asy-syafi'iyah mutakallimin ini, membuat kaidah-kaidah usul fikih bertujuan bukan untuk mendukung atau menguatkan hasil keputusan fikih mereka, tetapi
mereka membuat kaidah-kaidah usul ini hanya sebagai acuan standar di dalam istimbatul ahkam, bukan membela fikih imamnya, tetapi sebagai acuan standar, dan itu acuan dasar di dalam melakukan istimbatul ahkam. Itu ciri khas yang dipakai oleh ulama kalam atau syafi'iyah mutakallimin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ulama kalam atau syafi'iyah mutakallimin ini ketika membuat satu kaidah-kaidah usul fikih tidak bertujuan untuk membela keputusan atau membela fikihnya imamnya, tetapi bukan hanya usul fikih yang mereka buat itu menjadi acuan, tujuannya agar menjadi acuan yang standar dan mendasar di dalam melakukan istimbatul ahkam. Oleh karena itu mereka tidak menjadikan cara pandang usul fikih mereka ini kaidah-kaidah harus sesuai dengan kaidah-kaidah usul fikihnya, tidak harus sesuai dengan fikihnya, karena memang sifatnya teori, logis. Tidak harus, usul fikih tidak harus sesuai dengan fikihnya. Wa min haula'i, dan ialah termasuk mereka yang merancang usul fikih dengan metode deduktif dinamis ini. Saya bahasakan metode yang dipakai oleh Syafi'iyah mutakallimin atau ulama-ulama kalam ini adalah metodenya metode deduktif dan dinamis. Dikatakan deduktif ya karena memang berangkat dari kaidah-kaidah teori, ansih dengan teori. Dikatakan dinamis karena kaidah-kaidah usul fikih dengan metode seperti ini itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan furu'nya, tidak sesuai dengan kebutuhan imamnya, kebutuhan madhabnya. Oleh karena itu metode deduktif dan dinamis ini saya kira cocok untuk dinisbahkan kepada metode usul fikihnya Syafi'iyah mutakallimin atau metode usul fikihnya ulama kalam. Wa min haula'i, dan ialah termasuk mereka yang menyusun usul fikih dengan metode deduktif dan dinamis ini, aksarul usuliyin minasy-syafi'iyyati wal malakiyati wal malikiyati, ialah mayoritas ulama-ulama usul dari madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Wa min ashhuril kutubil usuliyati, dan ialah termasuk kitab usul yang termasyhur, yang paling dikenal, allati kutub al-usuliyah ulifat, yang dikarang allati ala hadhihi tariqati, dengan menggunakan metode ini, metode deduktif dan dinamis. Kitabul Mustasfa adalah kitab Mustasfa li Abi Hamid Al-Ghazali, karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i, al-mutawaffa sanata 505, yang wafat tahun 505. Kitab Mustasfa karya Imam Al-Ghazali adalah salah satu contoh kitab usul fikih dengan metode deduktif dan dinamis, atau dengan memakai metodenya ulama kalam. Yang kedua, kitab yang memakai dengan metode deduktif dinamis ini adalah Kitabul Ihkam li Abi Hasan Al-Amudi, adalah kitab Al-Ihkam karya Imam Abu Hasan Al-Amudi Asy-Syafi'i, al-mutawaffa sanah 631 Hijriah. Wa kitabul Minhaj lil Baidawi, dan juga kitab usul fikih Al-Minhaj Al-Baidawi lil Baidawi karya
Al-Baidawi Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanata 685 Hijriah. Wa ahsanu syuruhi, dan kitab syarah yang terbaik, kitab syarah usul fikih yang terbaik dengan metode deduktif dinamis ini, dengan metode memakai metode yang dipakai oleh ulama ul kalam atau syafi'iyah mutakallimin ini adalah Syarhul Asnawi, adalah kitab syarah karya Imam Al-Asnawi. Tiga kitab inilah yang disebut oleh Imam Abdul Wahab Khalaf sebagai contoh kitab usul fikih dengan metode deduktif dan dinamis. Wa amma ulama'ul Hanafiyati, adapun ulama-ulama Hanafiyah atau yang akrab dikenal di kalangan di kajian usul fikih dikenal dengan istilah Hanafiyah fuqaha, dengan istilah ulama Hanafiyah fuqaha. Adapun ulama-ulama Hanafiyah fatamtazu, ialah memiliki ciri khas tariqatuhum, apa metode usul fikih mereka, ciri khasnya bagaimana, bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka wada'u, membuat siapa mereka, meletakkan siapa mereka, al-qawaidah, kepada kaidah-kaidah usul fikih, wal buhutha al-usuliyatah, dan juga kepada kajian-kajian usul, allati qawaid wal buhuth ra'au, yang melihat siapa mereka, yang berpandangan siapa mereka, anna a'immatahum, bahwa imam-imam mereka banau, ialah mendasarkan siapa mereka a'immatahum terhadap kawaid ijtihadahum, kepada ijtihad fikih mereka. Fahum, maka adapun mereka yusbituna, kalau di kitab yang sedang saudara pegang ada lanya, maka la'alla shawaf, la itu kesalahan ketik, yang benar tidak ada lanya. Yang benar adalah tidak ada lanya. Yusbituna, karena sesungguhnya mereka, fahum, maka adapun mereka ulama ul Hanafiyah, yusbituna, menetapkan siapa mereka ulama ul Hanafiyah, qawaidah, kepada kaidah-kaidah amaliyatan, yang sifatnya praktis. Kalau disebut kaidah-kaidah praktis, maka berarti kaidah-kaidah usul fikih yang dibuat oleh ulama-ulama Hanafiyah atau Hanafiyah fuqaha ini adalah demi mendukung atau di dalam rangka mendukung keputusan fikih mereka. Jadi yang lebih dulu lahir itu adalah fikih mereka, lalu dijadikan penguat semacam kaidah-kaidah usul fikih untuk menguatkan hukum fikih mereka. Tafarru'at, yang tercabang, anha, dari kaidah amaliyah ini, ahkamu a'immatihim, apa hukum-hukum mereka, waraiduhum, tafarru'at yang bercabang atau yang lahir anha dari qawaid, ahkamu a'immatihim, apa hukum-hukum imam-imam mereka. Artinya begini, metode Hanafiyah fuqaha atau metode usul fikih ulama ul Hanafiyah ini menetapkan teori-teori usul fikih atas dasar fikih yang mereka bangun. Menetapkan kaidah-kaidah usul fikih di atas fikihnya mereka. Oh, berarti kaidah usul fikih itu di dalam rangka menguatkan atau mendukung keputusan fikih yang telah mereka istimbat.
Artinya aliran ini membangun kaidah-kaidah usul fikih secara apologis dengan mendukung temuan-temuan fikihnya ulama-ulamanya mereka. Oleh karena itu tidak heran dijumpai banyak kaidah-kaidah fikih yang dirubah di dalam madhab Hanafiyah ini. Kenapa kok dirubah? Ya karena memang tidak sesuai dengan keputusan hukum imam-imam mereka. Oleh karena itu banyak sekali kaidah-kaidah usul fikih mereka ini mengalami reduksi beberapa kali. Karena memang terdapat ketidaksesuaian dengan fikih yang telah mereka buat sebelumnya. Waraiduhum, adapun faktor yang mendorong mereka fi tahqiq hadhil qawaid, untuk membuktikan kaidah-kaidah ini, al-ahkamu adalah hukum-hukum, allati ahkam istambatoh, yang menggaliha kepada allati a'immatuhum, siapa imam-imam mereka, binaan alaiha, berdasarkan alaiha terhadap qawaid. Jadi ada keterkaitan antara kaidah usul fikih dengan fikih mereka. Artinya kaidah-kaidah usul fikih yang mereka buat itu sifatnya mengikat. Artinya kaku, statis. Maka metode seperti ini bisa dikatakan dengan metode induktif. Metode induktif yang statis. Berbeda dengan Syafi'iyah mutakallimin yang metodenya mereka adalah deduktif dinamis. Kalau yang Hanafiyah ini adalah metode induktif karena dari dalam. Hukum dulu dibuat, lalu dari hukum itu lalu diambil kaidah-kaidah hukumnya. Maka ini namanya induktif dan statis sifatnya. Tidak bisa berubah-ubah. Artinya orang lain selain madhab Hanafi tidak bisa memakai kaidah-kaidah usul fikih mereka. Kenapa? Kalau memakai kaidah-kaidah usul fikih Hanafiyah, maka cenderung dan bisa dipastikan hasil keputusan fikihnya itu bernuansa Hanafiyah mestinya. Artinya begini, kalau saya katakan Syafi'iyah mutakallimin ulamaul kalam itu kaidah-kaidah usul fikihnya sifatnya objektif, maka sebaliknya dengan metode induktif yang dipakai oleh Hanafiyah fuqaha ini atau ulama-ul Hanafiyah, maka cenderung kaidah-kaidah usul fikihnya sifatnya subjektif, tidak objektif, subjektif. La mujarradal burhan an-nadhari, bukan semata-mata berdasarkan burhan an-nadhari, bukan semata-mata berdasarkan alasan-alasan yang kuat yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga bukan berdasarkan teori, karena sepenuhnya usul fikih yang mereka bangun itu berdasarkan fikihnya. Walihada, oleh karena ini, aktsaru, memperbanyak siapa mereka, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab usul fikih mereka, yang dimaksud mereka adalah ulama ul Hanafiyah. Wa aktsaru, oleh karena ini, oleh karena usul fikih mereka bangun di atas dasar fikih mereka, oleh karena dasar-dasar teori-teori usul fikih ulama ul Hanafiyah dibangun berdasarkan temuan-temuan fikihnya, maka aktsaru, memperbanyak siapa mereka, ulama ul Hanafiyah, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab usul fikih mereka, min dzikril furu'i, memperbanyak dari menyebut furu', menyebut kasus-kasus hukum yang sudah mereka putuskan hukum fikihnya. Sawu, membentuk siapa mereka, fi ba'dil ahyan, di sebagian keadaan-keadaan, al-qawaid al-usuliyata, kepada kaidah-kaidah usul, alama, sesuai dengan hukum, yuttafakuh, yang sudah disepakati apa-ama. Kadang-kadang mereka membentuk kaidah-kaidah usul ini di sebagian keadaan itu sesuai dengan hukum yang telah disepakati oleh madhab Hanafi. Wa hadhil furu'ah, bersamaan dengan
kaidah-kaidah usul yang dibentuk berdasarkan hukum-hukum yang sudah disepakati oleh madhab mereka, bersamaan dengan itu adalah furuknya, cabang-cabang masalah yang sudah berhasil diputuskan hukum fikihnya. Wahadhil furu'ah, bersamaan dengan furuknya. Oleh karena seperti ini cerita dan metode usul fikih mereka, fakanat wijhatuhum, maka ada wijhatuhum, apa cara pandang mereka, tipologi mereka, cara pandang mereka di dalam usul fikih, istimdada usuli fikhi a'immatihim, ialah berpedoman atau terbangun di atas berpedoman terhadap usul fikih imam-imam mereka. Sangat terikat kaidah-kaidah usulnya. Jadi kalau yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang telah disepakati di dalam madhab Hanafi, kaidah itu akan dirubah, direduksi sedemikian mungkin, atau bahkan dipaksa sehingga kaidah-kaidah itu sesuai dengan bunyi hukum madhab mereka. Min furu'ihim, berpedoman terhadap usul fikih mereka. Min furu'ihim, dari mana usul fikih mereka? Min furu'ihim, dari fikih mereka, dari furu'-furu' mereka, dari kasus-kasus hukum yang telah ada hukum fikihnya. Wa min ashuril kutubil usuliyati, dan ialah termasuk paling masyhurnya kitab-kitab usul, allati kutub ulifat, yang dikarang apa, allati ala hadhihi tariqah, berdasarkan metode induktif statis ini. Usulu Abi Zaid ad-Dabbusi, adalah usul fikih karya Abu Zaid ad-Dabbusi, al-mutawaffa sanata arba'ati mi'atin wa thalathuna, yang wafat tahun 430. Wa usulu Fakhril Islam Azl al-Basdawi, dan juga kitab usulnya karya Fakhrul Islam al-Basdawi, Imam al-Basdawi, al-mutawaffa sanata arba'ati mi'atin wa thalathuna, yang wafat tahun 430 Hijriah. Wa usuli wa kitabul Mannar, dan juga kitab al-Mannar lil Hafidh an-Nasafi, karya al-Hafidh an-Nasafi, al-mutawaffa sanata sab'ati mi'atin wa tis'in, tahun 790 Hijriah. Wa ahsanu syuruhihi, dan kitab syarah usul fikih terbaik dengan metode induktif statis ini adalah Mishkatul Anwar, adalah kitab al-Mishkatul Anwar. Jadi perbedaan sekte aliran usul fikih ini sangat mencolok. 180 derajat perbedaannya. Antara deduktif dan induktif, antara dinamis dan statis, antara kaku dan fleksibel. Wa qad salaka ba'dul ulama'i, dan sungguh telah menempuh ba'dul ulama'i, siapa sebagian ulama-ulama usul fikih, fit ta'lifi, menempuh di dalam apanya, fit ta'lifi, di dalam menyusun sebuah kitab usul fikih, fi hadal ilmi, di dalam disiplin ilmu ini, artinya ilmu usul fikih, tariqan jami'an, kepada metode yang sifatnya kompromi, kombinasi, bainat tariqataini, di antara dua metode ini. As-sabiqataini, artinya ada sekte yang ketiga yang disebut dengan sekte konvergensi, sekte yang menggabung, yang mengkombinasikan antara deduktif dan induktif, antara dinamis dan statis. Fa'unia, maka dimaksudkan bitahqiqil qawaidil usuliyah, apa, membuktikan kaidah-kaidah usul, wa iqamatul barahin, dan menegakkan dalil-dalil, alasan-alasan kuat, alaiha, di atas qawaid. Selain
membuat teori secara teoretik juga dimaksudkan mendukung mendukung hasil keputusan fikih mereka. Wa uniyah, dan juga dimaksudkan kadzalika seperti itu bitatbiqiha, dengan menerapkan kaidah-kaidah yang mereka buat alal furu'i, terhadap cabang-cabang masalah yang mereka putuskan hukum fikihnya. Wa rabbtiha, dan juga mengikat furu' fikih ini biha, dengan kaidah-kaidah itu. Artinya sekte yang ketiga ini dengan menggunakan metode deduktif, menerapkan teori-teori umum, kaidah-kaidah usul fikih atas dasar logika, atas dasar dalil-dalil yang telah kuat di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Selain itu pula juga sekte ini juga membangun kaidah-kaidah usul fikihnya di atas fikih mereka. Wa min ashuril kutubil usuliyati, dan ialah termasuk paling masyhurnya kitab-kitab usul fikih allati kutubul usuliyah ulifat, yang dikarang allati ala hadhihi thariqah, dengan menggunakan metode ini al-musdawijati, yang sifatnya konvergensi, rasional dan juga tradisional. Kalau ulama kalam itu sifatnya rasional, tetapi kalau ulama ul Hanafiyah itu sifatnya tradisional. Dan ternyata antara rasional dan tradisional ini digabungkan dengan ulama yang ketiga ini, sekte yang ketiga ini. Termasuk kitab yang paling kesohor dengan metode gabungan ini adalah kitab Badi'un Nidham. Badi'un Nidham al-Jami' bainal Basdawi wal Ihkam. Kitab kitab Badi'un Nidham, di mana kitab Badi'un Nidham ini al-Jami', mengkombinasikan bainal Basdawi, di antara usul fikihnya al-Basdawi, wal Ihkam, dan juga kitab al-Ihkam, mengkombinasikan antara ulama-ul kalam dan juga ulama-ul Hanafiyah. Li Mudaffaruddin, karya Mudaffaruddin Al-Baghdadi Al-Hanafi, Al-Mutawaffa sanata Sitti Mi'atin wa tis'ina wa arba'atin, 694 Hijriah. Wa kitabut Tawdih, dan juga ada kitab Tawdih li Sadrit Syariah, wa Tahrir, dan juga kitab At-Tahrir lil Kalam bin Himam, karya Al-Kamal Ibnu Himam. Wa Jam'ul Jawami Ibnu Subki, dan juga kitab Jam'ul Jawami karya Ibnu Subki. Dan ternyata Jam'ul Jawami yang selama saya berada di Al-Ma'hadul Ali, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 3 tahun saya belajar Jam'ul Jawami kepada Syekhuna Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Ternyata baru kali ini saya memahami bahwa metode yang dipakai oleh Ibnu Subki di dalam Jam'ul Jawami ini ternyata kombinasi antara kaum rasional dan juga kaum tradisional, mengkombinasikan antara metodenya ulama-ul kalam dan metodenya ulama-ul Hanafiyah. Wa minal muallafati al-hadisati al-mujizah, dan ialah termasuk karangan-karangan al-hadis yang kontemporer, al-mujizah yang cukup ringkas, al-mufidati yang gampang dipaham, fi hadzal ilmi, di dalam ilmu ini, disiplin ilmu ini, kitab Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Usul, adalah kitab Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haqqi min Ilmil Usul, karya Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Mutawaffa sanah 1250 Hijriah. Wa kitab Usulil Fiqih, dan juga ada kitab Usul Fikih karya almarhum Syekh Muhammad Khudri Bek yang wafat tahun 1927 Hijriah. Ada juga kitab Tashilul Wusul ila Ilmil Usul karya almarhum Syekh Muhammad Abdurrahman Idul Al-Mahlawi yang wafat tahun 1920. Demikian
pengajian kitab usul fikih yang menjelaskan tentang sekte-sekte, aliran-aliran di dalam ilmu usulil fikih. Wa nahmadullahu alladzi waffaqana ilal ittila ilal al-katsir. Pengarang kitab ini mengakhiri muqaddimah di dalam usul fikihnya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah atas ilmunya yang telah diberikan kepada Syekh Abdul Wahab Khalaf sehingga bisa menyelesaikan muqaddimah di dalam usul fikih ini. Maka pekan depan kita akan melanjutkan kajian ini terhadap al-qismul awal fil adillatis syar'iyyah. Kita akan membahas tentang dalil-dalil syariat. Akan lebih seru lagi. Oleh karena itu terus ikuti pengajian online yang diprakarsai oleh para masjid yang cukup antusias di dalam ilmu pengetahuan, remaja Masjid Miftahul Jannah. Demikian pengajian saya untuk pekan ini dan kali ini. Doakan saya mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya berdoa mudah-mudahan antum semuanya, para remaja Masjid Miftahul Jannah, juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.